Masya Allah, ATM terisi sendiri. Tadinya nggak percaya sama testimoni ATM terisi sendiri. Banyak yang nggak percaya dan rata-rata yang nggak percaya itu ditunjukin loh teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap salawat, dan jangan pernah lelah salawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor WhatsAppnya, atau nanti klik aja linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee ya. Yang mau punya tasbih samaan kayak aku, langsung aja ke mm.official1 Instagramnya atau klik linknya di deskripsi box. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Miftah di Pekalongan. Halo Mbak Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Miftah dari Pekalongan. Saya seorang penulis Mbak, yang sebulan yang lalu pernah mengirimkan testimoni ke Mbak Mel, suami saya sebagai TU di salah satu instansi. Wah Masya Allah, penulis keren. Lanjut ya, aku bacain. Saya ingin selalu mengirimkan testimoni salawat secara rutin. Bukan bermaksud pamer Mbak Mel, lebih ke arah ingin mengingatkan diri dan keluarga untuk selalu istiqomah bersolawat dan juga menyemangati rekan-rekan lainnya agar sama-sama rajin bersolawat. Begini Mbak Mel, memang sejak pertama berniat istiqomah untuk bersolawat, saya sengaja mencatat seluruh aktivitas solawat saya. Saya catat hari ini saya mampu solawat berapa kali, kemudian di hari apa aja saya mengalami keajaiban dari solawat tersebut. Meskipun sudah saya dawamkan bersolawat, bukan berarti saya tidak merasakan bingung dan pusing Mbak Mel, karena memang Allah selalu menguji saya dan suami. Sungguh memang ujian dari Allah silih berganti Mbak Mel. Yang terberat saya dan suami rasakan adalah ujian ekonomi. Bagaimana tidak, dengan kondisi ekonomi yang sangat terbatas, dengan kondisi menanggung hutang ratusan juta, saya dan suami harus memenuhi kebutuhan anak-anak yang begitu besar biayanya. Dua anak saya yang nomor satu kuliah sedang skripsi, anak nomor dua juga ada di bangku kuliah, dua-duanya kuliah di luar kota. Dan pastinya setiap saat selalu butuh biaya untuk berbagai hal. Dari biaya makan, laundry, kos, pulsa, sampai laptop yang speknya harus sesuai dengan jurusan kuliah yang diambilnya. Belum lagi anak nomor 3 yang tahun ini juga harus nyusul kuliah. Kemudian anak nomor 4 yang sudah merengek minta hitan karena setiap hari sudah diejek teman-temannya karena belum dihitan. Duh Mbak Mel, rasanya memang luar biasa pusing. Meskipun demikian, sebagai orang tua yang berkewajiban memenuhi kebutuhan semua anak, saya selalu berusaha untuk tenang. Walaupun tiap kali anak mengutarakan kebutuhan kuliah, akhirnya saya dak-dikduk juga memutar otak bagaimana caranya mendapatkan uang dengan halal. Bahkan saking pusingnya memikirkan kecukupan ekonomi, kadang terjadi pertengkaran dengan suami. Lagi-lagi channel Mbak Mel dan Ustadz Muklis Marsyal saya jadikan obat untuk kembali semangat bersolawat. Oh iya Mbak Mel, saya lanjutkan kejadian yang saya yakini dari keberkahan solawat ya Mbak. Terakhir saat aku bilang ke Mbak Mel dulu adalah tanggal 9 Desember 2022 adanya keajaiban dari uang hasil pinjam ke teman suami sebesar 350.000, tapi malah ditransfer 1 juta dan tidak perlu mengembalikan. Mbak Mel masih inget kan? Masya Allah. Saya lanjutkan ya Mbak Mel, di tanggal 27 Desember 2022, meskipun ini bukan rezeki uang, ini tetap saya anggap sebagai keberkahan sholawat Mbak Mel.
Alhamdulillah di tanggal itu anakku yang pertama rampung tugas sebagai asdos asisten dosen di kampusnya dengan lancar dan juga mendapatkan uang lelah ala kadarnya. Meskipun tidak besar tapi karena itu sebagai sebuah penghargaan saya pantas syukuri Mbak Mel. Wah itu mah Masya Allah banget ya, nggak mudah loh jadi asdos. Kemudian di hari itu juga anak yang nomor 2 keterima seleksi UKM, unit kegiatan mahasiswa yang diinginkan di kampusnya. Alhamdulillah. Tahun 2022 terlewati dengan lancar. Uang hasil kerjaku dan bonus akhir tahun yang masuk ke rekeningku saya hitung ada sekitar 1,3 juta Mbak Mel. Alhamdulillah. Kemudian pada tanggal 5 Januari 2023 saya niatkan mengambil uang itu di ATM. Saya hitung-hitung jumlah uang yang seharusnya saya terima adalah 1,3 juta Mbak Mel. Saya senang ada saldo sejumlah itu di ATM-ku. Namun saya juga masih bingung Mbak Mel karena saya dan suami harus membayar uang semester anak-anak kuliah yang jumlahnya cukup besar. Saya coba pasrah kepada Allah dengan tetap bersolawat. Saat itu saya sudah mampu bersolawat sebanyak 5.000 sehari. Salawat Jibril ya 5.000 sehari. Kemudian dengan penuh semangat saya ke ATM untuk mengambil uang itu. Ketika saya cek saldonya saya benar-benar terbelalak Mbak Mel. Mengapa ada uang 4,6 juta di situ? Saya bingung itu uang siapa lagi yang masuk? Bukankah seharusnya hanya sekitar 1,3 juta? Mengapa tiba-tiba saldo ATM menjadi banyak jumlahnya? Awalnya saya mengambil uang 1,3 juta aja sesuai perhitungan saya karena terus terang ada sedikit takut jangan-jangan nanti ada yang salah transfer. Tapi saya ingat testimoni di channel Ustadz Mukhlis Marshall bahwa banyak yang testimoni ATM terisi sendiri. Mungkin saya juga begitu pikirku. Dan akhirnya uang 4,6 juta aku ambil semua Mbak. Lalu saya langsung sedekahkan 10% Mbak Mel. Dan masih dengan was-was saya tunggu barangkali ada yang komplain karena salah transfer. Ternyata hingga berganti tahun di 2024 tidak ada yang komplain salah transfer. Masya Allah. Saya senang mendapatkan ATM saya terisi sendiri meskipun saya juga masih harus cari tambahan lebih banyak lagi untuk membayar uang semesteran kuliah anak-anakku. Dari sini akhirnya saya percaya bahwa testimoni yang pernah saya simak dari channel Ustadz Mukhlis Marshall itu benar adanya karena saya pun mengalaminya sendiri. Sekian dulu ya Mbak Mel, insya Allah lain waktu saya sambung lagi dan saya juga rajin mencatat setiap momen kajian sholawat untuk testimoni berikutnya biar menjadi penyemangat diri dan saudara-saudara lainnya. Dan kepada Mbak Mel serta pecinta channel Mbak Mel, saya mohon keikhlasan doanya agar anakku yang sedang skripsi diberi kelancaran hingga wisudanya, amin. Serta saya dan suami segera dibebaskan Allah dari beban amanah ratusan juta ini. Terima kasih tak terhingga Mbak Mel, semoga Mbak Mel sekeluarga mendapatkan keberkahan selalu dari Allah, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Miftah di Pekalongan. Masya Allah, ATM terisi sendiri. Tadinya nggak percaya sama testimoni ATM terisi sendiri. Banyak yang nggak percaya dan rata-rata yang nggak percaya itu ditunjukin loh teman-teman. Kalau aku sih termasuk yang percaya, tapi nggak diisi-isi tuh sama Allah ya. Pernah sih kalau aku ngalaminnya gini, perasaan duit aku harusnya udah nggak ada gitu ya, sama sih kayak mbaknya. Tapi kok ada, masih ada, cuman aku nggak inget jumlahnya berapa gitu loh. Jadi aku nggak, pokoknya taunya ada aja tuh uangnya. Karena dulu aku kan pedagang teman-teman, aku jualan online, jualan tas online. Jadi ya uang tuh sering banget keluar masuk. Tapi aku pikir uangnya tuh udah habis, karena kan aku sering pakai buat keperluan pribadi. Tapi kok masih ada aja gitu sih kalau aku seperti itu. Dan Masya Allah dahsyat banget ya. Bulan tahun 2023 tanggal 5 Januari 2023 mbaknya buka ATM, cek karena udah yakin banget uangnya 1,3 dari hasil uang ini uang itu, pokoknya uangnya 1,3. Itu pun dia udah senang banget, Mbak Miftah udah senang banget, uang aku ada 1,3 mau aku ambil deh, tapi gimana ya buat bayar ini bayar itu kurang. Pas dicek ke ATM kok uangnya 4,6. Takut sih, tapi juga butuh. Tetap aja diambil tuh 4,6 ya sama Mbak Miftah. Dan Masya Allah ditunggu-tunggu, nggak ada yang hubungin untuk bilang salah transfer, dari bagian bank juga nggak ada. Sampai akhirnya tahun 2024 ini benar-benar nggak ada yang hubungin kalau salah transfer. Jadi fix ATM terisi sendiri, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Dahsyat banget ya. Yang dibaca salawat apa? Salawat Jibril. Berapa banyak mbaknya terbiasa bahkan sampai udah di angka 5.000 salawat Jibril setiap hari. Teman-teman sanggup nggak baca 5.000 salawat Jibril setiap hari? Cobain aja dan rasakan sendiri manfaatnya.
hati tenang, pikiran tenang, pokoknya jadi lebih pede terhadap masalah apapun, dan tiba-tiba ada aja tuh rezeki berdatangan dari arah yang tidak disangka-sangka. Cobain ya, baca sholawat. Terserah sih, nggak harus sholawat Jibril, tapi kalau yang paling gampang ya sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad, begitu terus. Pakai tasbih biar selalu inget dan bisa istiqomah pakai tasbih caranya. Kalau aku begitu caranya ya teman-teman ya. Masya Allah banget, gak cuman itu aja. Mbaknya ini kan punya anak ya tiga-tiganya lagi biaya semua. Yang pertama skripsi, yang kedua masih kuliah juga, yang ketiga ini lagi mau dihitan. Pengen dihitan gitu loh, tapi ya belum ada dananya buat hitan gitu kan ya. Belum ada belum ada dananya lah ya. Walaupun memang ada juga hitan yang gratis, mungkin di tempat Mbak Miftah belum ada tuh ya. Kalau di sini suka ada hitan gratis, tapi kan segratis-gratisnya juga kita butuh biaya ya, buat misalnya adain syukuran di rumah atau apa gitu kan. Kemudian Masya Allah banget, Allah berikan jalan rezeki, walaupun bukan bentuk uang ya teman-teman, tapi alhamdulillah anaknya dapat jadi asisten dosen dan dapat uang upah ala kadarnya yang lumayan tuh ya, penghargaan dari dosennya, Masya Allah, dari kampusnya. Dan gak cuman itu, anaknya yang kedua keterima seleksi UKM, unit kegiatan mahasiswa tuh. Jadi anak-anak tuh kayak dilancarin sama Allah segala diberi kemudahan gitu segala urusan anak-anaknya berkat dari ibunya istiqomah sholawatan. Jadi teman-teman yang pada punya anak, yang pengen anaknya pokoknya lancar urusannya, lancar sekolahnya, lancar kuliahnya, dapat pekerjaan, dapat jodoh yang soleh-soleha, baca sholawat. Tapi nggak cuma sholawat, benerin sholat. Tapi biasanya kalau orang-orang udah sholawatan itu udah pasti sih benerin sholat. Ya sejelek-jeleknya paling sholatnya agak telat dikit, dan itu pun hatinya udah gelisah gundah gulana tuh pasti tuh. Aduh belum sholat nih, udah azan, pasti kayak gitu. Gelisah ya. Itu deh pasti deh. Jadi ya Allah, jangan pernah tinggalin salawat teman-teman, karena dari salawat itu jadi benteng diri kita bisa melawan godaan-godaan setan, godaan-godaan seton yang suka ngegoda kita. Udah ntar aja sholatnya, udahlah sholat, nggak usah sholat dulu, Allah ngerti. Kan ada yang mikirin begitu ya. Ya udah deh, Allah tahu ini kalau aku sibuk, aduh ya udah deh, Allah mah maha baik, Allah maha ngampunin lah. Jangan kayak gitu, hati-hati ya teman-teman, jangan berpikir seperti itu, karena ada yang berpikir seperti itu. Ya deh, Allah maha tahu. Oh enggak gitu, sholat itu wajib, jangan sampai nggak sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Usahakan sholat, paksa diri, emang nggak mudah teman-teman ya. Ibadah itu harus dipaksa, awalnya dipaksa, lama-lama jadi kebiasaan. Nanti kalau nggak dikerjain, kita sendiri yang merasa bersalah dan berdosa. Tuh, orang kalau udah istiqomah sholawatan, sholat telat aja, perkara sholat telat udah merasa banyak dosa, sampai-sampai nggak berani doa. BTW ngomong masalah doa ya teman-teman. Jadi kan kemarin aku abis upload di TikTok, di Instagram tentang doa. Aku bilang doa secara detail. Teman-teman doa minta yang detail. Misalnya minta pekerjaan, ya Allah hamba pengen, ya Allah tunjukkanlah kepada hamba betapa mudahnya mendapatkan pekerjaan sesuai passion, yang teman-temannya baik, yang lingkungannya tidak toksik, lingkungannya baik semua, positif semua gitu kan ya. Kemudian yang gajinya sesuai keinginan teman-teman. Misalnya teman-teman pengen gaji 7 juta atau 10 juta, yang gajinya 10 juta. Minta sama Allah secara detail. Kemudian yang komen, tapi kan Allah maha tahu mbak. Kita nggak perlu ucapkan, Allah kan maha tahu. Iya, Allah maha tahu memang, tapi masa sekedar doa minta aja kita males. Doa itu ibadah, sebut aja semuanya, rugi loh teman-teman. Karena kalaupun nggak dikabulkan di dunia, itu dikabulkan di akhirat dalam bentuk yang akhirnya kita menyesal. Aduh tahu gitu jangan dikabulin di dunia deh, mendingan di akhirat pengabulannya. Karena Allah memang maha mengabulkan doa, Allah maha mendengar doa-doa kita. Jadi minta secara detail. Aku pengennya yang begini ya Allah, yang begini, yang begini, yang begini. Ya Allah, aku maunya jodoh aku jangan gitu, tapi kalimatnya gini, ya Allah tunjukkan kepada hamba betapa mudahnya mendapatkan jodoh yang soleh, misalnya ya, yang pintar baca Quran, yang rajin sholat, yang sayang sama keluarganya dan juga keluarga. Lengkap banget, nggak apa-apa, minta yang lengkap sama Allah. Misalnya pengennya yang badannya tinggi ya Allah, yang badannya besar ya Allah, misalnya seperti itu. Minta secara detail sama Allah, minta yang begini, yang begini, yang begini. Kita bukan mendikte Allah ya, kita minta. Kenapa kita seperti itu? Karena kita yakin Allah mampu memberi yang kita mau. Kita yakin nih Allah bisa memberi apapun yang kita minta, makanya minta kan. Sama seperti kayak kita mau minta tolong ke orang. Misalnya kalian mau minta tolong sama si A,
Karena kalian tahu si A ini misalnya cuman bisa mampu minjemin uang 100.000, ya kalian minjemin 100.000 karena kalian mengukur kemampuan dia gitu loh. Atau kalian yakin dia bisa minjemin uang 10 juta, maka kalian datang ke dia pinjam 10 juta karena kalian yakin dia ini mampu memberikan 10 juta, ya kan? Nah, kenapa aku bilang tadi kita minta yang detail? Karena kita yakin Allah mampu memberikan apapun yang kita minta. Tapi pantaskan diri. Pantaskan diri dengan apa? Perbanyak ibadahnya, benerin sholatnya ya. Kemudian perbanyak baca sholawat. Jangan usahakan untuk ngurang-ngurangin dosa. Kalau teman-teman teruslah berbuat baik, jalani ikhtiar langit dan bumi. Ada juga yang ngomong sama aku, Mbak, tapi kalau kita mintanya terserah Allah aja, aku pasrah tuh gimana dong? Terserah engkau aja ya Allah, aku pasrah, terus akhirnya dikasihnya ya nggak sesuai keinginanku. Ya makanya mintanya detail. Ya, terserah Allah, minta yang terbaik sama iya, Allah akan memberikan yang terbaik. Mintanya yang detail ya. Kalau memang itu yang misalnya kita mintanya pekerjaan. Ya Allah, hamba mintanya pekerjaan yang gajinya 10 juta, lingkungannya nggak toksik, deket dari rumah. Tapi jangan pakai lingkungan nggak toksik deh ya. Jangan pakai kalimat negatif, pakainya kalimatnya yang positif semua. Yang lingkungannya bagus, yang lingkungannya baik gitu ya. Jangan ada kalimat tidak. Karena otak kita itu tidak bisa menerima kata, maksudnya tidak mengerti kalimat jangan, tidak mengerti kalimat tidak. Kayak misalnya kita bilang jangan nakal gitu loh teman-teman ya. Jadi usahakan tidak pakai kalimat negatif. Kita udah minta secara detail, ya Allah hamba minta A, B, C, D. Ternyata sama Allah nggak dikasih sesuai keinginan kita. Nah, itu kita udah berusaha kan minta secara detail. Ketika tidak diberi, barulah di situ iya, ikhlas menerima. Oh, ini yang terbaik menurut Allah gitu loh. Kita berusaha dulu minta yang detail. Jangan kita malas doa, ya Allah terserah engkau deh. Hamba mau dapat jodoh apa aja, yang penting orangnya baik. Terserah engkau aja deh jodohnya siapa aja deh. Pokoknya yang penting dapat jodoh. Atau kita misalnya ya Allah engkau tahu yang aku mau kerja apa, tolongin ya Allah beri aku pekerjaan. Males banget doa, iya gak sih? Males banget berusaha untuk mengucap aja males, makanya ngomong ya teman-teman ya. Nanti apapun yang diberikan sama Allah berarti itulah yang terbaik. Ya Allah hamba pengennya jodohnya si A, tapi sama Allah dikasih si B, berarti itu yang terbaik. Tapi tetap berusaha untuk mau ngomong sama Allah, minta apa aja, jangan ngomongnya terserah engkau aja deh ya Allah, terserah. Tuh, nanti ujung-ujungnya protes pas udah dikasih, ya kan? Masya Allah teman-teman, kita doakan ya semoga Mbak Miftah lancar rezekinya, lunas hutangnya yang ratusan juta, amin ya. Dan semoga anak-anaknya sukses semuanya, skripsinya lancar, dan nanti juga setelah lulus kuliah, wisudanya langsung dapat pekerjaan yang terbaik, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semoga kalian yang nonton rezekinya lancar, doa-doanya segera diijabah, utang-utangnya juga pada lunas, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.